gue melihatnya sih gini ya, kalau kita bicara kontribusi lah. Kontribusi dari pemain, yang disorot kan pemain dulu, yang di lapangan. Tapi gue nggak tahu kenapa justru ini sebuah kejutan pada saat seorang Farhad diberhentikan ke beberapa staf pelatih timnas yang sebelum-sebelumnya gitu. Ini Sorato kok nggak pernah nonton ya, gue gitu kan. Ya nggak tahu nih apakah masih juga atau enggak, juga mereka juga nggak tahu sebetulnya. Yang cuma tahu ya mungkin Sorato sama federasi lah ini. Selamat datang kembali di Futsal Talk bersama gue Reza Pradita dan juga Coach Doni Zola. Yo! Lama tidak berjumpa, Coach. Selamat tahun baru, setahun kita nggak ketemu. Ya, bapak-bapak banget. Tapi ini emang lama ya, kita nggak rekaman bareng. Udah. Aduh, rekaman. Tag bareng. Ya, tag udah bareng. ada sebulan kali ya? Enggak. Sebulan ya. Iya, dan ternyata banyak yang kita lewatkan, tapi nggak apa-apa. Ya, namanya juga kehidupan ya, Coach. Tapi di episode ini kita bakal kembali ngebahas tentang Liga Futsal Profesional yang memang sudah kembali setelah jeda 3 minggu. Mungkin di awal kita bakal bahas tentang yang sedang hangat ya, Coach. Nah, tentang sistem pertahanan, Coach. Jadi gimana? Iya. Jadi kan debat capres. Enggak, sistem pertahanan tim-tim Liga Futsal Profesional dong, bukan itu. Kalau itu kan nggak boleh dibahas katanya. Nggak boleh untuk umum. Karena ini rahasia. Rahasia. Ini bukan rahasia, karena kita semua bisa menonton di ya, kameramennya nggak kameranya kadang bikin nggak bisa nonton sih. Iya, kameramennya bikin kita telat untuk mungkin ngomong. karena Gor Pangsuma kan agak mepet-mepet kali, Coach. Jadi lagi gini kan kena sikut, kena dengkul gitu kan, lagi gitu kan, dia pengen. Terlalu rame penontonnya ya. Iya. Tapi nggak terlalu rame-rame juga. Tumben nih gue agak kecewa nih. Tolonglah. Ya itu siapa, Angga, Aris lah, ramein lah gitu. Masa kemarin pertandingan kedua Kancil nggak terlalu penuh-penuh banget. Iya benar. Bahkan yang pas Big Match pertama juga masih ada beberapa spot yang kosong ya. Maksudnya di ujung-ujung tuh masih ada yang kosong. Biasanya benar-benar membludak. Mungkin masih pada di luar kota kali, belum balik ke Pontianak. Karena masih liburan ya. Iya. Masih di Singkawang. Jadi jauh-jauh juga. Liga Futsal Profesional sudah kembali bergulir. Kemarin kita menyaksikan 4 pertandingan di hari Sabtu, 4 pertandingan di hari Minggu langsung dari Gor Pangsuma Pontianak. Tapi sebelum kita bahas pertandingan, mungkin kita bakal bahas sedikit update mengenai sanksi. Karena ini hal yang paling banyak ditunggu oleh orang-orang. Yang pertama adalah sanksi mengenai keributan sebelum libur dan juga banding dari beberapa staff dan juga tim ya. Dan memang dari banding nih ada yang berhasil ya, Coach. Berkurang. Felipe dan juga Aris dari Kancil ini berhasil melakukan banding dan akhirnya hanya 2 pertandingan. Artinya kan sudah bisa kembali ya kemarin ya. Iya. Udah bisa main, Felipe akhirnya main di Pangsuma. Terus juga Aris juga udah ada di tim, gue lihat. Jadi ya udah betul-betul sukses lah banding dari Aris dan juga Felipe ya. Tapi kan ada yang bebas juga kan. Bebas apa? Aris juga sama itu. Aris Azhar. Aduh, tapi itu juga harus kita syukuri. Iya dong, harus kita syukuri. Eki musik. Kagak gue bikin siapa? Gak nyambung. Soalnya lu bilang bebas sih. Iya sih benar. Gue kan bebas kemarin gak sempet posting loh. Tapi emang berpengaruh besar ya kembalinya Felipe khususnya karena kan Felipe pemain. Dia main lagi dan kemudian Kancil bisa mendapatkan 6 poin kemarin dari pekan kemarin dan satu-satunya klub yang 6 poin ya? 6 poin benar. Dan kemarin juga ada ini sih baru dipublis sebenarnya. Katanya sih hukumannya udah lama ditentukan tapi memang baru dipublis hukuman bagi beberapa orang karena ini bukan cuman pemain dan staf pelatih ya. Jadi Diego Rios, pelatihnya Bintang Timur Surabaya, ini dihukum 4 pertandingan. Mereka dia nggak banding ya? Nggak tahu sih. Ini kan kadang kita juga nggak tahu kan apakah udah banding atau belum. Iya. Terus juga Cak Timex ini siapanya? Tahu arahnya kan? Ya kan Cak itu kan kocak. Iya. Tapi dihukum 1 musim yang mukul ya. Mukul Koceka ya. Mukul Eka. Itu dihukum 1 musim. Langsung KO ya. Mau dicari sama Celos kayaknya. Suruh lawan Satria Mungkin Mahathir. karena absen 1 musim bisa ikut Celos dulu ya. Pukulan terkuat di bumi dulu ya. Setelah itu manajer BTS Mas Dika 2 pertandingan dan ini kemarin sudah mulai berlaku ya di Pontianak, Coach. Kalau lu ngeliat sendiri ini hukuman yang sudah fair atau gimana? Ya sebetulnya sih buat gua ini
bukan soal jumlahnya, tapi bagaimana menjadi efek jera untuk para pemain, official maupun yang mereka di area pertandingan untuk tidak melanggar peraturan-peraturan lagi gitu. Gue sih banyak hal positif di tahun 2024 ini di futsal di awal kemarin, karena beberapa wasit pun sekarang udah perform oke ya. Mudah-mudahan bisa bertahan ya. Sampai gue pun ngasih appreciate pada saat gue jadi komentator juga, gue bilang selamat buat Fitra Fauzi dan Yaman kalau nggak salah. Itu yang berhasil membuat suasana kondusif gitu pertandingan, karena nggak ada yang protes-protes. Tapi atau bisa jadi juga ini jadi dari efek jera sebuah hukuman juga kan. Jadi mereka juga mikir-mikir sekarang kalau misalnya lumayan kan 4 pertandingan gitu, lo nggak ngebela, apalagi di Gorrios itu akan absen di pertandingan menghadapi Black Steel dan juga Favage kalau nggak salah. Iya, dan pertandingan penting itu. Kemarin pun pas absen kan akhirnya Bintang Timur Surabaya cuma dapat 4 poin ya dari 2 pertandingan. Iya, jadi mungkin agak ngaruh juga karena kan pelatih utama, Coach. Iya, tapi kan ada Alex Soriano Lopez tuh pakai TWS, gue nggak tahu Apple apa yang di TikTok Shop ya, gue nggak tahu ya. Itu kalau di searching di Shopee, earphone pas pampres, Coach. itu kalau misalnya gue sempat ngomong gini, ya Alex menggunakan headset, ya mungkin dia pengen mendengar lagunya, lagu kesukaannya di Spotify mungkin begitu. Tapi iklan nggak itu? Atau mungkin enggak lah, biar aja. Atau mungkin juga ada orang yang lagi dihubungin gitu dari bangku penonton. Iya, tapi ini kan juga jadi jadi pelajaran ya, Coach. Karena ketika bertindak gegabah di lapangan kan ini nggak hanya berpengaruh kepada diri sendiri, tapi juga ke tim. Dan ke diri sendiri kan juga kayak Cak Tima nih, misalnya sampai akhir musim kan ini jadi pelajaran gitu. Karena kan dia mencari pekerjaan di futsal gitu. Kalau dia melakukan hal yang merugikan, akhirnya ya kan kalau buat yang lain jadi pembelajaran gitu, Coach. Jadi jangan kemudian karena 1 atau 2 hal bertindak gegabah di lapangan kemudian berpengaruh buat dirinya sendiri, juga buat waktu yang lebih lama gitu kan. Ya kalau Cak Tima bisa measure di Baskara Arena juga ya kan, nggak perlu ikut ke kota-kota lain. Ya kalau yang lain kan belum tentu. Iya, makanya jangan mukul. Gitu. Ya, dan memang itu yang sudah dipastikan. Betul. Mungkin juga ada yang belum ditentukan, tapi sudah ditentukan tapi belum dipublis ya. Yang lucu tuh Prabu Favage Banua tuh yang visionya ya, measure-nya itu. Itu dia ngapain nih? Ya, emang visio tuh pada ngapain ya, Coach? Ya, gue bingung. Salah nusuk jarum. Tapi ini sering loh, maksudnya Kidman, yang emosi malah mereka Meser yang lebih emosi dibandingkan pemainnya gitu ya kadang ya. Iya. Mungkin karena dia gara-gara lo semua jadi kerjaan buat gue. Iya, tapi ini kan juga akhirnya jadi ini ya. Jadi harus digarisbawahi juga, yang bisa kena hukuman kan bukan cuma pelatih dan juga pemain, tapi semua yang terlibat, bahkan yang nggak di lapangan misalnya di tribun pun bisa dapat hukuman. Aris dari tribun dia turun ke bawah. Ya, dan itu yang sudah ditentukan, Coach, seperti yang tadi kita bahas. Ada juga yang belum dipublish mungkin. Ya, jadi kalau gue lihat sih udah kelihatan nih. Jadi komisi disiplin nih baru ngumumin sebelum timnya bertanding ya. Di MCM ya. Iya, MCM tuh H-1. Benar. Jadi kalau misalnya ada tim yang minggu ini nggak bertanding, mungkin diumuminya minggu depan gitu ya. Ya kabarnya ada di pertandingan BTS lawan Pendekar itu ada pemain dari Pendekar juga yang kena gitu. Dan tapi biarlah mereka yang publish lah. Kalau kita yang publish enak aja, memang tugas kita. Pokoknya ada lah pemain Pendekar lah. Tapi ngomong-ngomong soal Pendekar, Coach, ini juga kan sebelum memulai... Bagusnya bridgingnya gue ya. Sebelum memulai lanjutan liga ya, kita nggak bisa bilang putaran kedua kan karena baru 7 pertandingan. Ya. Jadi ada kabar yang mengejutkan. Farhad Kesafars, pelatih asal Iran dan juga pemainnya yang asal Iran ini sudah diberhentikan. Nah ini kan menarik, Coach, karena di liga mana gitu. Kalau pelatih mungkin wajar ya, pelatih 7 pertandingan mungkin nggak memuaskan dipecat gitu kan. Kalau pemain baru 7 pertandingan dibalikin ke negaranya kan ini baru, Coach. Jadi kalau lu lihat ini apakah tindakan yang cukup gegabah dari Pendekar atau memang sudah diprediksi sama lu sebelumnya? Ini menunjukkan kalau transfernya itu adalah paketan ya. Nggak gini, kita tahu bahwa Pendekar ini punya track record untuk memecat pelatih setengah musim. Ya, tahun lalu juga berpisah dengan Alvaro, ya, betul gitu. Terus gue melihatnya sih gini ya, kalau kita bicara kontribusi lah, kontribusi dari pemain, yang disorot kan pemain dulu, yang di lapangan. Tapi gue nggak tahu kenapa justru ini sebuah kejutan pada saat seorang Farhad diberhentikan. Bukan berarti gue bilang Farhad ini layak dipertahankan atau mungkin juga seharusnya menunggu
menunggu beberapa waktu lagi gitu kan. Tapi dengan satu-satunya tim yang belum meraih kemenangan, imbang 5 kali, lalu juga bisa dibilang sebetulnya secara materi pemain nggak jelek ya. Pemain mudanya juga ada Bagas, ada Yogi, lalu juga Subhan juga bahkan sempat hat-trick pada saat menghadapi apa sih? Ya Bintang Timur Surabaya ya, yang 3 sama itu ya, yang ribut. Subhan hat-trick kan ya. Jadi gue melihatnya seperti apa ya? Tidak percaya dengan pelatih yang belum memberikan kemenangan prosesnya. Padahal statement dari Atta bahwa tahun ini atau musim ini mereka menggunakan pemain-pemain muda gitu. Nah, yang gue khawatirkan gini, kalau emang manajemen dari Pendekar fokus dengan pemain muda dan berarti kan nggak target juara. Realistis aja. Lu mau comparison nggak usah sama BTS dan Kancil yang kita tahu targetnya tahun ini pasti juara gitu kan, sama Cosmo dan sama Black Steel aja, bahkan Favage menurut gua pun Pendekar secara mungkin pengeluaran nggak sebesar mereka kalau dari segi finansial ya, mungkin sama Black Steel mungkin so-so lah, karena Black Steel kan banyak pemain-pemain lokal yang mungkin secara angka juga nggak tinggi. Tapi gua melihatnya yang gue sayangkan adalah kalau memang memiliki planning jangka panjang dengan pemain-pemain muda yang ada, Saifullah, Pandega segala macam, itu seharusnya lo tidak mengganti pelatih dengan cepat, kecuali penggantinya dalam hal ini Naim memang diproyeksikan untuk jangka panjang. Tapi kalau kita lihat coach ya, kan banyak asumsi nih kenapa Farhad Kesavars diberhentikan ya. Ada yang bilang kontrak yang memang pendek, ada juga yang bilang karena hasilnya nggak memuaskan. Tapi kalau kita lihat respons dari Farhad kemarin di sosial media, karena dia tiba-tiba komen di hasil pertandingan Cosmo menghadapi BTS 3-3, hasilnya kan imbang. Nah dia komen, ini pelatihnya harus dipecat, terus mention ownernya Pendekar United. Artinya kan dia menyindir kalau hasil imbang tuh nggak buruk gitu, ngerti nggak coach? Jadi dia Cosmo lawan BTS kan seri, dia bilang kalau seri pelatih harus dipecat, berarti dia dipecat karena seri kan itu. Jadi ada ketidakpuasan soal hasil imbang yang dia dapat, kemudian membuat akhirnya dia pun merespon di sosial media ya. Jadi kayak ngebuka kartu sendiri gitu si Farhad Kesavars. Dan yang kalau kita lihat Pendekar dibilang jelek kan enggak gitu ya. 7 pertandingan awal. Dibilang bagus pun enggak. Tapi emang ini masa transisi, 7 laga awal hanya mendapatkan 5 hasil imbang. Itu pun beberapa dari tim-tim papan atas sebenarnya. Betul. Tapi ini sudah diputuskan coach dan coach Naim masuk. Nah kalau lu melihat sendiri bagaimana karakteristik Coach Naim, ini apakah memang cocok dengan skuad Pendekar sekarang? Ini cocok banget. Kenapa gue bilang cocok banget? Bukan karena Naim temen gue ya, tapi karena keluarganya temen gue. Lebih luas. Enggak. Karena Naim itu sangat kuat dengan pemain-pemain muda, kedekatannya. Dan menurut gue, koreksi kalau gue salah, Pendekar itu menurut gue musim ini statusnya sesuai dengan logonya dia, masih sekedar kuda hitam aja. Gitu. Jadi gue menganggap bahwasanya mereka bukan penantang gelar juara. Bukan. Dan Naim ini cocok. Lu bayangin waktu Naim meloloskan Kancil, lalu Kancil bahkan di debutnya itu bisa mengalahkan Famos Mataram kalau nggak salah di Surabaya. Karena gue ada di sana. Gue melihat bagaimana Naim cocok untuk membangkitkan semangat. Memang Naim gagal di Radit mungkin gitu kan. Ya tapi faktor finansial mungkin Radit, terus juga kita tahu tim promosi kalau persiapannya nggak matang juga nggak bakalan bisa bertahan dengan bagus gitu. Tapi menurut gua di Pendekar Naim cocok. Mudah-mudahan Naim panjang. Artinya gini, Arif Mo sendiri kan musim lalu sebetulnya nggak dibilang bagus tapi juga nggak jelek. Pada saat menggantikan Alvaro. Tapi di satu sisi ternyata Arif Mo nggak dilanjutin nih. Ya. Padahal Arif Mo itu salah satu pelatih yang menurut gue saat dia pegang Pinky Boys, Permata ya menurut gue cocok juga tuh dengan karakter-karakter yang saat itu mostly kan pemain-pemain asal Makassar kan. Naim pun sekarang kan memegang tim asal Makassar yaitu Ponsulsel. Jadi dengan sebelumnya mayoritas pemain Makassar di kubu Pendekar, lalu sekarang juga banyak pemain-pemain muda kayak Bagas tadi, Yogi segala macam, menurut gue Naim cocok. Dan gue berharap Naim panjang di sana, nggak cuma sekedar 3/4 musim ini gitu, 3/4 ya kan, karena kan belum setengah ya kan, 3/4 musim, tapi juga
dilibatkan dalam planning. Kalau memang nggak cocok sama pelatih-pelatih asing, mendingan pakai pelatih lokal yang cocok dengan karakter pemain-pemain muda. Iya benar sih. Sesuai dengan skema dengan prinsip manajemen. Karena katakan pengen jangka panjang ya dengan pemain-pemain muda. Tapi kalau gue sih jadi Farhad Kaisawar juga kesel sih coach. Karena dipecatnya bulan Desember, artinya nggak dapet tunjangan coach. Karena pengen lebaran. Mau lebaran. Ya, tapi bukan hanya coach Farhad yang tengah dalam pantauan, tapi juga coach Sorato. Nih coach, yang memang masih dipertanyakan coach. Ini kan kita belum lihat lagi coach Sorato sejak terakhir di Arab Saudi ya. Ini banyak yang mempertanyakan sebenarnya sih coach Sorato ini masih ngelatih timnas apa enggak coach? Itu bagus buat bridging episode berikutnya ya. Gue juga nggak ada clue sih sebetulnya. Bahkan gue sempet nanya-nanya lah ke beberapa staf pelatih timnas yang sebelum-sebelumnya gitu. Ini Sorato kok nggak pernah nonton ya, gue gitu kan. Ya nggak tahu nih apakah masih juga atau enggak, juga mereka juga nggak tahu sebetulnya. Yang cuma tahu ya mungkin Sorato sama federasi lah ini. Cuma yang gue sayangkan sebetulnya yang menarik di Pro Futsal League kali ini ada beberapa pemain yang sebelumnya nggak ada di timnas. Main bagus. Itu main bagus. Gue menghitung Aji Satria Pratama, Yogi, Bagas itu masuk menurut gue kayaknya perlu dicoba untuk refresh tim nasional. And then juga tentu Yamani. Yang walaupun dia pernah membela timnas tapi kayak terlahir kembali ya. Betul dan gue nggak tahu sih klinikal aja sih sebetulnya. Klinikal aja, jadi kayak berapa peluang yang emang sulit pun dia bisa menjadikan itu sebuah gol gitu. Jadi itu yang sayang gitu kalau itu nggak terdetek. Oke lah mungkin nanti ada asistennya, mungkin Sayan kembali, Sayan juga tahu pasti gitu segala macam. Tapi alangkah baiknya kalau misalnya yang melihat langsung adalah si head pelatih coach khususnya. Karena memang kan dia yang memanggil pemain, dia tahu strategi seperti apa yang ingin mau dia dilakukan nantinya. Jadi, seperti itu. Itu yang kita harapkan, dan sebenarnya itu salah satu kerugian nggak ada seleksi tahap kedua kemarin coach pas persiapan Pra-Piala Asia ya. Jadi mepet juga. Mepet dan akhirnya banyak yang nggak terlihat oleh coach Sorato sepertinya ya. Ya itu pembahasan sebelum kita ke pembahasan utama coach. Jadi kita sekarang bakal ke pembahasan utama tentang pertandingan kemarin. Jadi memang kemarin ada total 8 pertandingan. Kancil sebagai tuan rumah mendapatkan 6 poin. Ini jadi statement juga sekali lagi bagi mereka untuk bersaing di papan atas. Dan kemarin juga salah satu laga yang cukup seru adalah Kancil menghadapi Unggul ya di hari pertama. Nah kalau lu lihat Kancil sendiri coach, ada perbedaan nggak dari sebelum libur sama setelah libur kemarin? Ya sebetulnya sih kalau buat gua kedalaman skuadnya jauh lebih matang aja ya gitu ya. Bagaimana seorang Pipo ya, ini Pipo juga dia sempat timnas kan, timnas Italia kan? Dulu, timnas Italia. Enggak, Filippo Inzaghi. Emang sama. Iya sama sih, tapi beda, yang satu kan pulang kampungnya ke Riau. Gitu. Nah, jadi gue melihatnya sih memang dari kedalaman skuad, artinya gini, dua paketan itu jadi lebih matang aja sih menurut gue. Kaspari, Romi Humandri dan juga grupnya yang satu lagi Felipe segala macam, itu menurut gue dua-duanya makin tajam ya. Itu yang menurut sesuai dengan Bintang Timur Surabaya menurut seimbang. Bintang Timur Surabaya dengan Iqbal, lalu Diego, lalu Gava dan satu lagi itu Rio. Bukan Rio tuh sama ini Sauki biasanya gitu. Nah jadi gue melihatnya oke. Bahkan kemarin tuh paketan ketiga Rian Dwi Renaldi, Israel Megantara sama Rick Lima. Iya benar. Nah itu Rick Lima debut tuh kemarin kan? Udah debut. Yang masih menonjol cuma tatonya doang di leher. Iya. Sama rambutnya pirang. Untung pelatihnya bukan Coach Justin. Aduh masuk lagi. Tapi kalau gue bilang balik lagi ke Kancil ya, menurut gue jauh lebih tajam di tahun baru ini. Dan betul-betul penantang serius. Sebetulnya sih kalau gue melihat sih memang Kancil ini kayaknya memang targetnya udah pasti harus juara sih musim ini. Ya, cuman kepleset lawan Cosmo aja kemarin. Dan kepleset karena kemarin tuh banyak hal-hal di luar lapangan ya yang buat mereka agak goyang, termasuk Felipe yang absen di 2 pertandingan ya, itu sempat buat mereka goyang, tapi sekarang sudah kembali ke jalur yang mereka inginkan. Betul. Kemudian Bintang Timur Surabaya kemarin mendapatkan 1 hasil imbang menghadapi Cosmo. Dan Cosmo sendiri kemarin 2 kali imbang ya. Satu lawan Bintang Timur Surabaya, satu lawan Sadakata. Nah ini yang pengen gue bahas adalah Sadakata United coach. Ini kan tim yang sebenarnya sudah kita prediksi mungkin nggak akan ada di papan bawah ya. Tapi kemarin di 7 pertandingan pertama hanya mendapatkan
1 poin. 1 poin. Tapi sekarang di 2 pertandingan sudah dapat 4 poin. Yes. Dan setelah di 7 pertandingan hanya mencetak 8 gol. Ya kan? Kemarin 1 pertandingan aja bisa cetak 8 gol. Walaupun lawannya Giga ya. Yeah. Ini peningkatannya terlihat cukup baik, Coach. Dan apakah lu lihat emang ini adalah level Sadakata yang sesungguhnya? Progresnya gue lihat ada di Faris Riyadi, Azari Parapat juga oke banget. Very clinical, terus Rama Aditya di belakang sama Rafli juga bisa menjadi anchor yang baik bergantian. Rivaldi, sorry. Rafli siapa, Coach? Rafli. Rivaldi. Jadi kalau gue melihatnya sih, tapi karena kemarin lawan Giga, gue masih belum menganggap itu sebuah prestasi yang luar biasa. Karena kita tahu Giga dari hari ke hari belum bisa menyelesaikan masalah non teknis mereka gitu, dari segi finansial dan lain-lain. Bahkan 5 pemain U20 mereka kemarin. Iya benar. 5 pemain U20 mereka ada. Dan hanya 13 pemain total ya? Ya hanya 13 pemain. Dan gue melihatnya agak sedikit sulit lah bagi seorang Arief Kurniawan. Tapi kalau balik lagi ke Sadakata, penampilan gemilang kipernya juga si Asfar Burhan juga luar biasa ya. Gue melihatnya oke di pertandingan pertama dan kedua, terutama pada saat menghadapi Cosmo itu beberapa kali peluang-peluang Cosmo terutama dari power play juga dia bisa berhasil mentahkan gitu. Dan gue pikir angin sekarang berada di Sadakata sih gitu. Dan persaingan papan bawah juga makin ketat ya kalau kita lihat dengan hasil-hasil di hari kemarin, karena dari peringkat ke-7 nih halus sampai Giga di peringkat ke-12 jaraknya cuma 4 poin, Coach. Ini kan sangat ketat dan tampaknya sih tahun ini juga bakal sampai akhir ya kalau buat papan bawah ya. Ya, papan bawah pasti gue yakin sih sampai akhir. Karena gini, ini sama sih kayak tahun lalu, 6 atas 6 bawah aja udah. Ini main atas bawah aja. Cuma ya gue melihatnya ya mungkin yang bisa menyelamatkan mereka cuma finansial yang aman. Karena Halus, Kinantan, Moncong Bulu, Pendekar, Sadakata dan juga Giga, dari 6 tim tersebut ada beberapa yang tidak aman dari segi finansial. Terutama di tahun politik ini. Benar. Nah, itu juga bisa berubah tuh biasanya tuh. Kalau di Indonesia tuh setelah hasil politik, kan? Putaran keduanya bisa beda tuh. Benar. Kalau misalnya kita tahu ada beberapa pemilik juga atau mungkin beberapa tim juga emang ada orang-orang politik di sana kan gitu. Kita nggak tahu. Memang nih politik di Indonesia sangat sangat berpengaruh. Mempengaruhi banget. Dan itulah dia hasil di pekan ke-6, Bintang Timur Surabaya masih ada di peringkat pertama disusul oleh bahas itu dong, Kancil. Dan apa yang mau dibahas? Iya kan kita kan belum menilai kan. Maksud gua kalau misalnya kan pemain karena kemarin kita libur ya, belum bahas Rig 5 ya. Iya. Kalau lihat Rig 5 kemarin, dari gaya main bagusan U20-nya Bintang Timur Surabaya atau pemain U20-nya Black Steel kiper? Ya kalau nggak bisa di-comparison sama kiper sih, maksud gue kalau secara permainan kan yang gue bilang si Mateus itu kan individual kan, artinya kiper tuh individual sendiri. Kalau sedangkan Rig 5 kan harus nyatu sama pemain lain yang bahkan dia masih di paketan ketiga tuh sama Rian Dwi Renaldi sama Israr sama Singgi ya gitu. Cuma lumayan ada beberapa kipas yang bagus, terus juga hampir nyetak gol juga. Cuma sayangnya itu tadi gue nggak melihat terlalu spesial banget. Kalau dibandingin sama Mateuzinho-nya Black Steel? Itu kan dia kan non U20 sih. Iya, non U20. Tapi menurut lu lebih spesial. Lebih matangan yang Black Steel. Karena secara usia juga lebih matang ya. Malah menurut gue bagusan U20-nya ini Giga. Ya karena dipakai terus mungkin ya. Karena menit bermainnya dikasih kesempatan. Kan nyetak gol kan. Dede Nurjaman itu. Ada 2 yang udah, Itbar juga udah cetak gol. Itbar nyetak gol, Dede Nurjaman kemarin nyetak gol nggak tanggung-tanggung ke gawang BTS. Iya benar. Ya dan kalau harus milih coach mungkin. Apa tuh? Player of the week pilihan lu di pekan ke-6 kemarin? Gue tuh Pipo sih. Pipo sebenarnya sih emang dengan dukungan supporter dan lain-lain dan Kancil bisa meraih 6 poin tuh hal yang wajar ya di Pangsuma gitu. Tapi gue ngeliat emang Pipo memberikan warna tersendiri sih menurut gue. Ini anak emang menurut gue harus bisa ada di timnas dan diberikan kepercayaan penuh sih. Karena menjadi pembeda aja. Menurut gue agak mirip sama Runtu Boy. Menurut gue jadi. Tapi matangnya agak lebih lama ya kalau Pipo ya. Kan kalau Runtu Boy dari 17 tahun langsung melejit kan. Kalau Pipo ini emang kita lihat dari tahun ke tahun improve terus ya. Runtu Boy 14 tahun udah tarkam di Jakarta. Iya sih benar. Gitu kan? Jadi wajar lah kalau dia langsung matang seperti itu. Kalau gue Azwar Burhan, kipernya Sadakata United.
karena mungkin kalau lawan Giga kesenang nggak terlalu banyak ya. Tapi pas lawan Cosmo, walaupun nggak main full tapi juga bisa menyajikan keamanan sih. Karena kalau gue lihat di belakang tuh para pemain Sadakata mau melawan kesalahan, misalnya 1-2 kesalahan tuh masih merasa aman ya. Karena kiper bisa diandalkan, dia juga distribusinya kalau gue lihat bagus pakai tangan dan pakai kaki. Dan ini juga salah satu kandidat menurut gue layak buat dapat panggilan timnas mungkin kalau bisa konsisten, Coach. Iya, dan Sadakata tuh seri rasa menang saat menghadapi Cosmo. Benar. Dan lucunya Cosmo juga seri rasa menang saat menghadapi BTS. Tapi Cosmo mulai goyang ya. Setelah di awal musim menang, sekarang banyak hasil imbang. Fahid cedera. Iya benar. Jadi gue kan tanya ya, kenapa nih Fahid nggak ada di line up kan? Gue tanya ke salah satu orang Cosmo, katanya cedera dan ngaruh banget sih menurut gue. Daya gedornya ngaruh banget. Yeah. Jadi kayak variasi serangannya tuh orang kebaca jadi dari Yamani aja seperti itu. Dari Reza dan Reza. Reza, Gunawan tuh Yamani. Ya, dan pekan depan masih akan di Pangsuma. Tolong jadi dong ramein. Memang 2 minggu mungkin banyak yang nahan-nahan, Coach. Pengen nontonnya di pekan kedua karena di pekan ini Kancil jadwalnya lebih gila. Oh ini Kancil lawan Black Steel hari Sabtu. Yes. Hari Minggu Kancil lawan Favage. Ya. Dan memang jadwalnya ini ada beberapa penyesuaian ya kalau kita bandingkan dengan yang awal dan tidak akan disiarkan di MNC TV. Oh, komentator full. Artinya Coach Donzol bisa saja sehari 4 pertandingan lagi. 28. Rahang gue pindah ke ginjal. Tapi kalau lu lihat 8 pertandingan nih Coach di pekan ke-7 nih. Selain tadi Kancil mungkin ada pertandingan lain nggak yang lu sorot? Oh, Cosmo Black Steel. Black Steel akan menghadapi big match yang seru juga. Ya. Ya, gue pikir tapi gue pengen lihat yang pengen gue lihat tuh Pendekar sih. Kenapa? Karena dengan hadirnya Naim, gue pengen lihat wajah Pendekar yang baru. Ya. Dan gue juga menunggu hasilnya. Setelah hasilnya itu hadir, gue tunggu juga komen dari Farhad. Kalau imbang, nanti Farhad komen lagi tuh. Ya tapi overall kalau menurut gue pekan depan emang lebih ketat-ketat match-nya ya dibandingkan dengan pekan kemarin. Karena Cosmo Moncong-Bulu itu juga bisa jadi ketat. Betul. Kinantan Pendekar jelas akan ketat. Terus juga di hari kedua kita lihat ada Sadakata Pendekar. Ini kan match di antara tim-tim yang secara jarak tidak terlalu jauh. Betul. Ya. Jadi saksikan tentunya pekan ke-7. Kita berharap komentatornya Coach Donzo lagi. Mungkin gue juga bisa balik, tapi nggak tahu. Berdua lah, sambil ngomong gitu nggak apa-apa gitu. Terus gue berharap kameramen mungkin bisa lebih fokus ya. Please ya, bukan nyela atau apa ya, tapi gue sebagai komentator juga keganggu karena nggak bisa memastikan bola itu ada di mana kan? Iya, karena seringnya pas counter attack kameranya nggak ngikut ya. Iya. Jadinya dia gini, palanya gini. jadi gue jadi aduh gimana ya, tapi gimana gue cuma bisa bisa ngomong lewat pada saat live komentari kan. Tapi itu nyampe kok ke CR sana pasti. Amin. Ya, enggak bukan ini ya, bukan di kampanye ya. Jadi mungkin ada yang mau sampaikan lagi Coach sebelum ditutup? Ya, buat teman-teman yang bisa datang langsung ke Pangsuma tolong penuhin. Ya. Karena tentu gue pengen juga aura positif di awal tahun baru ini. Untuk futsal Indonesia bisa selanjutnya dia berimbas ke kota-kota lain juga. Ya, jadi untuk para supporter di Pontianak segera datang ya. Nanti segera amankan tiketnya juga buat di Gor Pangsuma Pontianak. Kita berharap juga sajian pekan ini akan semakin seru dan tentu kita akan punya banyak bahasan lagi buat minggu depan ya Coach. Jadi terima kasih buat yang sudah menyaksikan Futsal Talk bersama gue Reza Praita dan juga Coach Doni Zola. Jangan lupa juga buat subscribe channel YouTube Bola Love. Jangan lupa juga untuk like dan komen di video ini. Gue Reza Praita, Coach Doni Zola, pamit undur diri dan sampai jumpa di episode berikutnya.